Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, sebanyak ratusan ribu demonstran yang tersebar di berbagai negara Eropa melakukan aksi solidaritas kepada rakyat Palestina di jalur Gaza. Adapun aksi solidaritas ini ditujukan untuk meminta agar serangan Israel ke wilayah Gaza segera dihentikan. Aksi solidaritas ini terjadi pada Sabtu 9 Agustus lalu dan terjadi di berbagai negara di benua biru, salah satunya Inggris. Warga Inggris di London memenuhi jalan-jalan di kota tersebut dan memprotes serangan Israel ke Gaza dan meminta agar gencatan senjata segera dilakukan di daerah tersebut. Sementara itu, aksi lainnya juga dijumpai di Swedia. Sebanyak ratusan orang turun ke jalanan Stockholm guna memprotes rencana Israel untuk menduduki kota Gaza. Adapun para demonstran berkumpul di area Odenplatz yang membawa spanduk yang mengecam aksi Israel serta dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Selain itu, aksi yang sama juga terjadi di Amsterdam, Belanda. Para demonstran di daerah tersebut menyerukan protes terhadap rencana pendudukan serta mengancam dukungan negara barat terhadap Israel. Java TV melaporkan. Masih dari Gaza pemirsa, sejumlah korban tewas akibat bencana malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan dan kelaparan di jalur Gaza dilaporkan telah meningkat menjadi 212 jiwa. Adapun sebanyak 98 korban adalah anak-anak, ungkap Kementerian Kesehatan Gaza pada Sabtu 9 Agustus lalu. Dalam pernyataannya, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa di sejumlah rumah sakit di jalur Gaza tercatat ada sebanyak 11 kasus kematian akibat malnutrisi selama 24 jam terakhir. Oleh karena itu, dalam data terbaru mereka, sebanyak 212 jiwa, yang sebanyak 98 jiwa didominasi anak-anak tewas akibat malnutrisi. Diketahui sejak awal tahun 2025, sebanyak 158 orang telah tewas akibat bencana kelaparan di Gaza. Sedangkan pada tahun 2024 lalu, dilaporkan hanya mencapai 50 kematian. Sementara itu, pada tahun 2023 lalu, hanya sebanyak 4 orang yang dikabarkan meninggal akibat kelaparan. Sebelumnya bencana kelaparan ini semakin memburuk setelah Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada hari Senin 4 Agustus lalu mengatakan bahwa Israel menolak menyediakan makanan bagi warga Gaza. Oleh karena itu, PBB mengatakan bahwa hal tersebut dapat menjadikan Israel sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Java TV melaporkan. Masih terkait isu Gaza Palestina, KTT Luar Biasa Arab Islam melalui Komite Menteri mengecam keras dan menolak tegas atas pengumuman Israel terkait dengan nita negara Zionis tersebut untuk memaksakan kontrol militer penuh terhadap Gaza Palestina. Hal tersebut diungkap oleh keterangan Komite Menteri yang membahas tentang perkembangan yang terjadi di jalur Gaza pada Sabtu 9 Agustus lalu. Komite tersebut menganggap bahwa pengumuman Israel merupakan eskalasi berbahaya yang tidak bisa diterima. Selain itu, komite tersebut juga menganggap bahwa pengumuman negara Zionis tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, serta usaha untuk mempertahankan pendudukan ilegal dan memaksakan kondisi dengan aksi kekerasan. Komite yang beranggotakan 23 negara Islam, Liga Arab, serta Organisasi Kerjasama Islam menegaskan bahwa tindakan Israel yang akan dilakukan merupakan lanjutan dari pelanggaran berat mereka. Adapun pelanggaran sebelumnya yang dimaksud adalah pembunuhan, penyebab kelaparan warga Gaza, upaya pemindahan dan pencaplokan tanah Palestina, dan aksi terorisme yang dilakukan oleh para pemukim. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengunjungi sekolah rakyat menengah atas 10 di Jakarta Selatan Sabtu lalu. Selain mengunjungi sekolah rakyat, Sri Mulyani juga mengapresiasi fasilitas serta toleransi beragama di sekolah tersebut. Adapun di sela-sela kunjungan tersebut, Sri Mulyani mendadak menjadi Dirijen Paduan Suara SRMA 10 tersebut. Sesuai paduan suara, Mensos Saifullah Yusuf mengapresiasi semangat siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyampaikan 3 larangan yang ada di sekolah rakyat, yakni perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, dan intoleransi. Sri Mulyani menilai padanya aktivitas siswa termasuk kegiatan ekstrakurikuler dapat membangun karakter serta menumbuhkan sikap saling menghormati antar siswa. Java TV melaporkan. Dari jurnalis Java TV di Pemalang, momen selepas subuh di bulan Agustus dimanfaatkan para pemancing mania untuk berburu ikan di dermaga Ujung Tanjung Sari, Pemalang. Selain memiliki spot mancing yang menarik, lokasi ini juga menawarkan keindahan yang menakjubkan. Sebagai jalur lalu lintas masuk keluarnya kapal nelayan, keberadaan dermaga Ujung Tanjung Sari Pemalang ini banyak dikunjungi para pemancing dan warga sekitar untuk melihat keindahan sunrise dan aktivitas para nelayan pergi melaut. Tak hanya itu saja, karena tempat ini juga memiliki spot memancing yang menarik, maka hal itu pun dimanfaatkan para pemancing mania untuk berburu ikan selepas waktu subuh. Ternyata, mereka yang datang tak hanya warga lokal saja, tapi pengunjung dari luar daerah pun tak mau ketinggalan. Alasannya, karena selain masih banyak spot memancing yang menjanjikan, keindahan yang dimiliki dermaga Ujung Tanjung Sari juga menjadi bonus bagi mereka. Menurut beberapa pengunjung dari wilayah sekitar, jika mereka datang selepas makan sahur atau sehabis subuh, rasanya seolah bisa melihat ujung dunia. Karena sajian hamparan laut dan atap langit yang terlihat begitu mempesona. Di sini sedang ngapain, Mas? Kegiatan ya mancing lah ya. Sering kesini berarti kalau pagi-pagi, Mas? Enggak, first time sih, first Sering, time. kalau saya sering, kalau dia nggak pernah. Untuk mengisi waktu luang setelah sahur ya? Iya, dia komo doang. Kalau saya sih udah biasa mancing. Sementara itu menurut Bintang, pengunjung dari Solo, ia sengaja datang dari jauh untuk menikmati keindahan spot mancing Tanjung Sari, sekaligus mengunjungi neneknya yang tinggal di Pemalang. Kondisi laut di pesisir Pemalang yang masih cukup asri dan tidak banyak terkontaminasi limbah pabrik industri juga membuat tangkapan ikannya aman untuk dikonsumsi. Ragil Surono, Java TV, melaporkan. Selanjutnya terkait dengan game populer di kalangan anak-anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut bahwa pemerintah bisa melakukan pemblokiran atau pemutusan akses terhadap game Roblox jika pengelola game tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPAI, pengampu subklaster anak korban pornografi dan cyber, Kawian, pada Senin 11 Agustus lalu. Kawian menegaskan bahwa kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, Kawian juga menegaskan bahwa setiap platform digital selaku penyelenggara sistem elektronik atau PSE, termasuk pengembang game Roblox, memiliki kewajiban agar memberikan perlindungan kepada anak yang mengakses fitur atau layanan PSE. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Selain itu, Kawian juga mengatakan terkait dengan adanya dugaan korban game Roblox yang diungkap oleh Mendikdasmen, Abdul Mukti, Kawian meminta agar Komdiki segera menindaklanjuti temuan atau laporan tersebut, serta melakukan investigasi menyeluruh. Kawian mengakui bahwa ada banyak game online yang memiliki nilai positif serta edukatif yang dimainkan oleh anak-anak. Ia juga menyarankan agar game online dapat dimainkan bersama dengan perlindungan atau pengawasan terhadap anak-anak. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Dewata.
Gubernur Bali, Wayan Koster mengungkap perihal kontribusi besar terhadap devisa pariwisata di Indonesia. Dalam pembicaraannya, Koster mengatakan bahwa Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Bali atas kontribusi Bali di bidang pariwisata. Hal tersebut diungkap oleh Koster dalam sambutannya dalam acara musyawarah daerah Partai Hanura Bali pada Senin 11 Agustus lalu. Ia menyinggung Bali merupakan wilayah Indonesia yang jauh dikenal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Koster mengatakan bahwa bentuk terima kasih yang diminta bukan melalui kata-kata, melainkan keberpihakan terhadap pembangunan infrastruktur dan lainnya. Hal tersebut agar nantinya masa depan Bali sebagai tulang punggung pariwisata tanah air berjalan dengan baik. Koster menyebut bahwa pemerintah pusat melalui kementerian belum memperhatikan Pulau Bali secara khusus. Adapun permintaan Koster bukan permintaan tanpa dasar, karena kontribusi Bali terhadap wisata sebanyak 44%. Java TV melaporkan. Kita beralih ke pemerintahan pemirsa. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menghimbau agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar aktif dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengurus sertifikasi halal. Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan percepatan pembangunan ekonomi, evaluasi Pemda dalam program 3 juta rumah, sosialisasi surat edaran bersama tentang percepatan pembentukan tim tanggap insiden siber pada Pemda, dan fasilitas sertifikasi halal di kantor Kemendagri hari Senin 11 Agustus lalu. Dalam keterangannya, Tito mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Namun, produksi produk halal datang dari negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Selain itu, Tito juga menyebut bahwa tren konsumsi produk halal cenderung meningkat pesat, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim. Tito menyebut bahwa kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia agar mampu memperkuat produksi halal dalam negeri, salah satunya dengan mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Java TV melaporkan. Kita beralih ke pertahanan pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menyebut kebijakan penertiban tanah terlantar tidak akan menyasar tanah milik rakyat, tanah sawah produktif, pekarangan, maupun tanah waris milik warga, terutama tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Hal tersebut diungkapkan oleh Nusron dalam keterangannya pada Senin 11 Agustus lalu. Nusron menegaskan bahwa fokus pemerintah dalam menertibkan tanah hanya pada hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB berskala raksasa yang diberikan menganggur. Ia menambahkan, sasaran penertiban tanah adalah HGU dan HGB berskala besar yang luasnya jutaan hektar namun tidak digunakan sama sekali. Oleh karena itu, Nusron menilai kondisi ini menghambat pemerataan akses pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Sebagai tambahan informasi, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kepentingan pertanian dan sebagainya. Sementara HGB merupakan hak untuk mendirikan bangunan dan memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki orang lain atau dikuasai negara. Nantinya, tanah yang disita ini akan dimanfaatkan kembali melalui program reforma agraria. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Perum Bulog Pusat dan Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah melakukan monitoring ke Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin lalu. Adapun tim yang dipimpin Kepala Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Bulog Pusat, Sudarsono mendatangi outlet yang menjadi mitra Bulog. Sudarsono didampingi pimpinan wilayah Perum Bulog Jawa Tengah, Ahmad Holisun, mengecek stok beras SPHP yang tersedia di kios mitra untuk memastikan penyaluran beras Bulog benar-benar lancar. Monitoring ini juga diikuti oleh pimpinan cabang Bulog Tegal Agung Rohman, Wakil Pimpinan Bulog Tegal Wahyu Utomo, serta tim Satgas Pangan Polres Tegal Kota dan Dinas Pertanian Kota Tegal.
Sudarsono menegaskan bahwa pasokan SPHP telah berdampak pada kestabilan harga beras di pasar tradisional, bahkan cenderung mengalami penurunan. Dari Perum Pusat dan juga dari Kanwil Jawa Tengah, sengaja kunjung ke pasar pagi namanya, pasar pagi Tegal ini untuk memastikan bahwa distribusi beras SPHP ini lancar dan sesuai juga tadi penjelasan Pak Senen, Pak Taufik, bahwa sekarang harga stabil karena kita sudah kirim terus sesuai kebutuhan. Harga-harga yang tadinya cenderung agak naik sudah mulai normal lagi dan masyarakat sudah memiliki pilihan-pilihan untuk beras yang diinginkan, terutama karena sudah cukup melimpah ketersediaan SPHP. Silakan nanti bisa langsung ditanyakan nih Pak Taufik dan juga Pak Firwil. Silakan. Sementara itu, Ahmad Horisun menambahkan Bulog membatasi pengiriman beras SPHP di masing-masing outlet maksimal 2 ton atau 200 kantong. Jika stok habis, outlet diperbolehkan meminta pengiriman kembali. Untuk konsumen, pembelian dibatasi maksimal 2 kantong dengan harga maksimal head Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 Jawa Tengah. Untuk masing-masing outlet sekali pengiriman maksimal 2 ton. 2 ton ya. Tapi kalau habis bisa langsung kita. Kemudian mereka para pengecer ini Bapak Taufik menjual konsumen maksimal 2 pack sekali pembelian. Oh, berarti dibatasi Pak ya? Kemudian ada pembatasan harga jualnya. Harga jualnya maksimal HET untuk zona 1 Jawa ini masuk zona 1. Harganya maksimal Rp12.000. Menurut pedagang mitra Bulog, permintaan beras SPHP cukup tinggi karena harganya relatif murah dan terjangkau dengan kualitas yang bagus. Tim Satgas Pangan Polres Tegal Kota akan terus mengawal distribusi beras SPHP untuk mengantisipasi penyelewengan atau peredaran beras oplosan. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup pada jumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.